Anda siap nggak buat ikut petualangan seru yang mungkin belum pernah Anda bayangin sebelumnya? Saya mau ajak para pemirsa jalan-jalan bukan ke tempat wisata biasa, tapi ke dalam tubuh kita sendiri. Tepatnya, kita akan menyusuri saluran pencernaan kita. Dan sepanjang perjalanan, kita bakal ngelewatin berbagai destinasi yang agak aneh. Tapi semuanya penting, apalagi bagi Anda yang peduli soal kesehatan atau yang lagi berjuang melawan diabetes, MA, atau gangguan pencernaan lainnya. Anda bakal terkejut melihat betapa luar biasa tubuh kita ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Su Hasugian. Saya adalah ahli biologi, khususnya di bidang biologi manusia. Bersama Coach Dominic, kami punya misi memberi edukasi gratis bagi masyarakat Indonesia supaya makin paham soal kesehatan dan bisa ambil kendali atas kesehatannya sendiri. Saya tuh paling anti yang namanya katanya. Harus ada bukti, harus ada sains. Karena tubuh kita bukan buat bahan tebak-tebakan. Harus ada kepastian. Makanya semua yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan ilmu dan bukti sains yang kuat. Karena kalau bukan kita sendiri yang peduli, siapa lagi? Kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Sekarang, coba bayangin deh, setelah Anda makan, entah itu nasi, mie ayam favorit, atau cemilan kecil di sore hari. Pernah nggak sih Anda mikir, sebenarnya makanan itu kemana sih? Dan apa saja yang terjadi di dalam tubuh setelah kita telan? Karena di channel ini kita sering bahas soal makanan, gizi, dan pola makan. Tapi bagaimanakah makanan itu diproses di dalam tubuh kita? Nah, kali ini kita akan sama-sama menjelajahi perjalanan luar biasa. Mulai dari suapan pertama sampai ke tempat pembuangan akhir. Ya, semacam TPA. Dan kalau Anda punya masalah kayak diabetes, GERD, atau sembelit, nggak rugi kalau Anda paham soal sistem pencernaan ini. Yang jadi salah satu kunci untuk memperbaiki kesehatan kita secara menyeluruh. Semuanya dimulai dari mulut. Tapi jangan salah, mulut bukan cuma pintu masuk makanan. Begitu makanan masuk, gigi langsung mulai bekerja, menghancurkan, menggiling, mempersiapkan. Tapi ada pemain rahasia juga loh, namanya air liur. Kedengarannya sederhana, tapi air liur ini jenius. Di dalamnya ada enzim yang disebut amilase yang berperan penting mengubah pati dari nasi, kentang, mie yang kita makan menjadi karbohidrat yang nanti diserap di usus. Makanya kalau Anda pernah merasa nasi yang Anda kunyah lama-lama jadi agak manis, itu bukan perasaan aja. Itulah kerjaan si amilase ini. Nah, setelah proses mengunyah di mulut selesai, makanan bergerak masuk ke saluran berikutnya, yaitu kerongkongan. Atau bahasa kerennya esofagus. Bayangin, ini kayak lift atau eskalator biologis. Karena otot-otot esofagus bisa dorong makanan turun ke lambung pelan-pelan tapi pasti. Yang keren, bahkan kalau Anda makan sambil berdiri terbalik, makanan itu tetap bisa sampai ke lambung karena kerja otot canggih ini.
Tapi saya sih nggak nyaranin makan sambil headstand ya. Bisa bahaya, bisa keselak. Sekarang kita udah tiba di lambung. Bayangin, lambung Anda itu kayak laboratorium yang super canggih. Semua makanan yang kita telan tadi turun ke situ buat diolah lebih lanjut. Dinding lambung punya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menghasilkan asam lambung yang sangat kuat. Fungsinya buat menghancurkan makanan lebih lanjut. Dan proses ini dibantu oleh gerakan khas yang namanya peristalsis. Semacam gelombang kontraksi otot yang mencampur makanan dengan asam lambung. Hasilnya, makanan Anda berubah jadi semacam bubur kental yang disebut kimus. Oh ya, lambung kita punya dua pintu pengaman, disebut sphincter. Satu di atas, satu di bawah. Kalau sphincter yang atas nggak nutup rapat, asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Dan itu rasanya seperti terbakar. Inilah yang sering kita sebut asam lambung naik. Atau dalam kondisi kronis disebut GERD. Dan tahu nggak, di Indonesia jutaan orang ngalamin asam lambung setiap hari. Padahal kondisi ini bisa banget diatasi tanpa harus minum obat. Dan atasinya bisa cepat pula. Cuma caranya kita nggak bakal bahas pada video ini. Dan kalau Anda salah satu dari jutaan orang yang sering bilang, "Duh, mahku kambuh lagi." Atau "Perutku perih, asam lambung naik nih." Tenang, kami sudah bikin video khusus yang bahas tuntas soal GERD dan cara atasinya. Linknya aku taruh di deskripsi video ini ya. Oh ya, sebelum kita lanjut. Kalau Anda sedang berjuang mengatasi penyakit kayak diabetes, asam lambung, tekanan darah tinggi, obesitas, dan pengen tahu gimana cara mengendalikan semua itu tanpa ribet, coba deh gabung ke komunitas kita yang namanya Stop Diabesitas. Itu komunitas Facebook besar di Indonesia yang fokus bantu orang untuk hidup sehat tanpa obat, tanpa herbal. Cuma lewat perubahan gaya hidup, pola makan, dan pemahaman yang benar tentang tubuh kita. Di situ banyak yang udah berhasil, sehingga Anda bisa belajar dan bertukar pengalaman sama mereka. Siapa tahu cerita mereka bisa jadi semangat buat Anda juga. Untuk cara bergabung, silakan lihat deskripsi dari video ini atau tinggalin komentar pada video ini. Nah, mumpung kita masih nongkrong di lambung, boleh dong kita ngobrol sebentar soal saus ajaib yang ada di lambung ini. Namanya jus lambung. Ini cairan super asam yang diproduksi oleh sel-sel khusus di dinding lambung kita. Jus lambung mengandung asam klorida, juga dikenal sebagai HCl, yang kekuatannya cukup buat menghancurkan daging. Tapi ajaibnya, lambung kita sendiri gak ikut hancur. Kenapa? Karena tubuh kita udah nyiapin sistem perlindungan khusus, kayak lapisan lendir pelindung di dinding lambung. Keren banget kan? Dan kerjaan lambung dari mulai makanan, dihancurkan, dicampur, dan diubah jadi kimus, semua terjadi tanpa kita sadari setiap kali kita makan. Tubuh kita tuh benar-benar kayak pabrik canggih yang kerja non-stop. Dan semakin kita mengerti cara kerjanya, semakin kita bisa bantu dia buat bekerja lebih optimal. Sekarang kita sudah paham fungsi lambung. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke bagian berikutnya. Usus, tempat terjadinya proses yang beda banget, tapi gak kalah penting. Di usus inilah nutrisi hasil pencernaan mulai diserap masuk ke dalam aliran darah.
untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, buat Anda yang ingin teliti, penting untuk tahu kalau usus punya dua bagian, usus kecil dan usus besar. Usus kecil sendiri terbagi lagi jadi tiga bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Masing-masing punya peran sedikit berbeda, tapi intinya disinilah nutrisi dipindahkan ke darah. Setelah itu, perjalanan kita belum selesai karena masih ada usus besar. Disinilah terjadi proses terakhir, persiapan pembuangan sampah yang tidak lagi dibutuhkan tubuh. Dan baik di usus kecil maupun usus besar, kita ketemu penghuni tetap. Siapa mereka? Ternyata di dalam usus kita hidup miliaran bakteri dari ratusan spesies berbeda. Mereka disebut mikrobioma. Sayangnya, penghuni kecil ini sering disalahpahami. Banyak orang dengar kata bakteri langsung mikirnya buruk. Padahal sebenarnya kita justru harus bersyukur pada mereka. Mereka punya peran luar biasa dalam mendukung pencernaan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Ceritanya panjang, menarik, dan gak akan cukup kita bahas di video ini. Karena itu, tahun ini kami bakal terbitkan beberapa video khusus membahas kawan-kawan kecil yang jadi pahlawan tak terlihat di tubuh kita ini. Makanya, pastikan Anda subscribe, klik like, dan share video ini ke keluarga atau teman Anda yang juga butuh informasi penting tentang kesehatan. Mau lihat teh? Terima kasih. Nah, pemirsa, kita udah ngikutin perjalanan makanan dari mulut, lewat lambung, terus ke usus kecil, usus besar, sampai akhirnya keluar di belakang. Namun, sebelum perjalanan kita berakhir, masih ada satu aspek penting lagi yang Anda perlu tahu. Dan sepanjang perjalanan itu, setiap bagian tubuh kita bekerja sama dengan cerdas dan teratur untuk satu tujuan, menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Tapi sekarang, saya mau ajak Anda mikir sejenak. Selama ini, kita selalu anggap bahwa semua organ pencernaan itu ya di dalam tubuh kita kan. Tapi coba deh bayangin, kalau tubuh Anda itu kayak tabung panjang dari mulut sampai ke belakang. Maka sebenarnya saluran pencernaan itu adalah semacam terowongan terbuka. Jadi secara teknis isinya masih berada di luar tubuh kita. Aneh ya, tapi masuk akal. Karena tidak semua yang masuk mulut otomatis bisa masuk ke dalam tubuh kita yang sebenarnya. Tubuh kita tuh selektif banget loh. Baru setelah diusus halus, nutrisi yang layak diserap akan masuk lewat dinding usus ke aliran darah. Dan proses ini diawasi ketat oleh sistem imun. Karena tubuh kita gak mau sembarangan nerima bahan apa aja dari luar. Maka sistem imun kita juga sangat terlibat dalam proses pencernaan. Tubuh kita tuh luar biasa ya. Apa yang kelihatannya biasa aja, ternyata di baliknya ada sistem yang rumit, cerdas, dan penuh keajaiban. Dan semakin kita paham cara kerjanya, semakin kita bisa bantu tubuh buat lebih sehat, lebih kuat, dan lebih seimbang. Ngomong-ngomong soal paham, habis nonton video ini, jangan kelewat menyimak video ini tentang cara bekerja ginjal dan bagaimana cara merawatnya dengan baik.